Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muzainia, selaku perwakilan kelompok 1 mata kuliah Pengembangan Media Komunikasi. Saya akan melakukan presentasi virtual mengenai perencanaan komunikasi kesehatan di proses dengan judul Program Ojek Makanan Balita atau OMABA dalam membentuk persepsi orang tua mengenai anak gizi buruk. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Agis Gunawan, yang kedua ada Della Philadelphia, yang ketiga ada Ifahnit Nur Oktaviana, yang keempat ada Isda Yunita, yang kelima ada saya sendiri, Muzainia, yang keenam ada Oktavia Mila Sela Putri, dan yang terakhir ada Siska. Kasus yang kita ambil adalah Kepala UPT Puskesmas Riyung Bandung memutuskan untuk membuat sebuah inovasi sebagai upaya untuk mengurangi anak gizi buruk di Kelurahan Cisaranten Kidul, Gede Bage, Kota Bandung yang bernama Ojek Makanan Balita atau OMABA. Usulan program ini muncul setelah adanya kematian ibu melahirkan dan juga kematian bayi. Kepala UPT Puskesmas Riyung Bandung menginisiasi untuk membentuk program yang dapat mengakomodir kebutuhan gizi bagi anak penderita gizi buruk. Untuk step 1 yaitu analisis. Yang pertama, masalah apa yang terjadi, yaitu gizi buruk pada balita. Yang kedua, siapa yang mengalami masalah adalah balita. Yang ketiga, siapa sasaran komunikasi adalah orang tua balita. Yang keempat, kebijakan atau program yang telah ada adalah Ojek Makanan Balita. Yang kelima, organisasi yang telah melakukan program adalah UPT Puskesmas Riyung Bandung. Yang keenam, media komunikasi yang tersedia adalah menggunakan metode konseling atau komunikasi interpersonal saja, karena dengan cara ini adalah cara yang paling efektif untuk kalangan ekonomi ke bawah. Yang ketujuh, sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Yang ke-8, sumber data sekunder, yaitu dari hasil penelitian epidemiologi, di mana Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk yang memiliki keadaan ekonomi yang cukup baik. Namun, angka gizi buruk di Jawa Barat pun dapat dikategorikan dengan cukup tinggi, dengan urutan ketiga kasus gizi buruk yang ditemukan. Analisa situasi. Yang pertama, ada keparahan dan penyebab masalah. Terdapat kantung-kantung kemiskinan sehingga dari situ masalah mulai muncul. Kantung kemiskinan itu identik dengan penyakit, kekurangan gizi, sanitasi yang jelek, rumah yang tidak layak huni, kemudian dari situlah masalah muncul. Ketiadaan sumber daya sehingga tidak ada yang bisa diolah di rumah. Makan seadanya dan masyarakat di tempat itu berpikir mie instan adalah makanan utama. Selain itu, kantung kemiskinan pun erat kaitannya dengan keterbatasan pengetahuan sehingga perlu adanya edukasi yang mengena kepada masyarakat. Yang kedua adalah halangan dan pendukung perubahan perilaku. Halangan yang dihadapi ialah ketiadaan sumber daya dan kurangnya pengetahuan, serta pendukung perilaku yang diinginkan masyarakat setempat adalah makan makanan yang baik dan sehat. Yang ketiga adalah problem statement. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa memberi makan anak dengan bebas bukan suatu hal yang salah dan wajar untuk dilakukan. Selanjutnya ada analisa audiens atau komunikasi. Yang pertama, menganalisa kemungkinan kerjasama. Bekerja sama dengan LMS secara langsung, Dinas Kesehatan, dan pelayan kesehatan. Di mana LMS sendiri ada masyarakat langsung, yaitu ibu-ibu yang menjadi sukarelawan yang kemudian dikenal sebagai ibu OMABA. Untuk Dinas Kesehatan sendiri ada UPT Puskesmas Riyung Bandung dan pelayan kesehatan ada Posyandu yang ada di daerah Kelurahan Cisaranten Kidul. Yang kedua, menganalisa sikap perilaku, yaitu cara berpikir yang salah, di mana cara berpikir yang salah juga diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua mengenai makanan yang baik dan sehat terhadap anaknya. Yang ketiga, ada akses komunikasi, menggunakan metode konseling atau komunikasi interpersonal. Yang keempat, ada kebutuhan pelatihan, sumber daya manusia yang turut berpartisipasi dalam program ini atau program OMABA agar memiliki kapabilitas yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Step 2 adalah desain strategis. Yang A ada tujuan komunikasi dengan teori SMART.
Yang pertama ada spesifik. Spesifik yakni menentukan target atau sasaran yang penting. Target yang akan dicapai adalah untuk memecahkan permasalahan gizi buruk untuk mencegah terjadinya gizi buruk balita. Yang kedua ada measurable atau yakni gambaran mengenai tingkat keberhasilan target. Diharapkan membantu dalam membentuk kesadaran keluarga agar lebih peduli terhadap gizi anak. Yang ketiga achievable yaitu keyakinan yang dimiliki untuk mencapai target, yaitu yakin bahwa suatu keluarga lebih peduli terhadap gizi anak. Yang keempat ada realistik, 50% masyarakat dapat peduli dan mengubah perilakunya dalam menyajikan makanan. Yang kelima ada time bound, yaitu batasan waktu yang digunakan. Nah, batasan waktu yang digunakan adalah selama program dilaksanakan. B adalah segmentasi, yaitu ditujukan untuk semua keluarga yang ada di daerah Kelurahan Cisaranten Kidul. Yang C, sasaran. Sasaran primer program Omaba adalah semua balita, dan yang menjadi sasaran sekunder adalah balita beresiko. Yang D adalah pendekatan dan positioning. Model perubahan perilaku menurut model Kurt Lewin, di mana menurut Lewin perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Teori ini dinamakan force field analysis. Yang kedua ada dasar strategi dan pendekatan menggunakan pendekatan key person, yaitu balita gizi buruk, dan juga pendekatan secara keseluruhan, yakni semua balita. Yang ketiga ada alasan perubahan perilaku. Alasan perubahan perilaku sendiri untuk memecahkan permasalahan gizi buruk. Yang keempat ada menentukan posisi, yakni orang tua peserta menjadi lebih peduli pada kesehatan dan mengubah perilakunya dalam menyajikan makanan di rumah. E. Menentukan saluran. Dalam penyampaian konten pesan, program Omaba ini masih belum merancang media khusus. Sejauh ini hanya menggunakan media komunikasi interpersonal dengan secara spontanitas. Tetapi walaupun tahapan ini belum sempurna, program ini masih berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang positif. F. Susunan rencana implementasi. Jadwal kerja program Omaba atau ojek makanan balita. Sebelum melaksanakan program Omaba, petugas UPT Puskesmas Riung Bandung bekerja sama dengan Posyandu yang berada di daerah Kelurahan Cisaranten Kidul, melakukan pengenalan program kepada khalayak sasaran dengan menghampiri rumah ke rumah. Lalu petugas melakukan validasi untuk memastikan apakah anak tersebut butuh bantuan PMT atau tidak sembari memberikan informasi tentang Omaba. Yang kedua ada monitoring. Yang ketiga ada peran dan tanggung jawab partner. G. Perencana, evaluasi, dan monitoring. Pemantauan program 1 kali seminggu ke rumah peserta Omaba atau ojek makanan balita. Step 3 adalah pengembangan dan uji coba. Program Omaba masih membutuhkan banyak perbaikan karena hingga saat ini UPT Puskesmas Riung Bandung masih belum mengonsep media yang digunakan secara matang. Belum pernah melaksanakan uji coba terhadap program. Sebelum dilaksanakan, uji coba hanya dilaksanakan kepada makanan yang akan diantar. Step 4 adalah implementasi dan monitoring. Asesmen untuk program Omaba sudah terlaksana dengan baik karena para ibu Omaba pernah diberangkatkan pelatihan agar memiliki kapabilitas yang sesuai. Program ini pun sudah berhasil diperkenalkan kepada khalayak sasaran yang dituju. Namun, UPT Puskesmas Riung Bandung masih harus melakukan penyempurnaan pada bagian monitoring. Step 5 ada evaluasi dan rencana ulang. Program Omaba dapat dinilai baik karena telah berhasil memiliki output yang baik sehingga program ini layak untuk dijadikan program yang berkelanjutan dengan adanya beberapa perbaikan untuk penyempurnaan. Karena terkadang masih ada makanan yang tidak habis, padahal makanan tersebut sudah diperhitungkan gizinya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata maupun dari penyampaian materi saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.